Kita sedang dalam keadaan dilema. Di sisi lain kita kesal terhadap AFF, rasanya pengen minggat saja. Tapi di sisi lain kita masih butuh. Kok butuh? Sabar, nanti kita akan sampai ke sana pembahasannya. Begini, Indonesia tersingkir akibat peraturan head to head yang jadul, yang udah kadaluarsa, yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan oleh AFC dan FIFA. Pokoknya not feasible. Ada dugaan main mata yang dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Ingat, baru dugaan. PSSI minta AFF untuk menyelidiki hal ini. Kalau tidak terbukti, ya sudah. Kalau terbukti, hukum. Intinya seperti itu tuntutannya. Lalu muncullah fenomena di mana para netizen kita sudah tidak percaya lagi terhadap AFF yang tidak punya integritas. Intinya, you are not fair play. Seruan untuk keluar dari AFF menggema dari para netizen. Apakah bisa Indonesia keluar dari AFF? Ya bisa lah, jangankan keluar dari AFF. Dulu di zaman Bung Karno saja Indonesia pernah juga keluar dari PBB malah. Ya walaupun gabung lagi. Jujur, saya tidak menyalahkan orang-orang yang minta Indonesia untuk keluar dari AFF. Saya juga paham seperti apa kesalnya perasaan mereka. Saya juga kesal, serius. Lebih kesal lagi karena Indonesia nggak bisa bobol gawang Vietnam dan Thailand. Tapi saya juga tidak bisa untuk bilang nggak setuju pada orang-orang yang minta bertahan. Keluar dari AFF lebih banyak nggak baiknya daripada manfaatnya. Jika Indonesia keluar dari AFF, itu artinya event internasional timnas kita akan berkurang, yang berujung pada merosotnya posisi Indonesia di ranking FIFA. Walaupun nggak semua event AFF itu agendanya FIFA, meski begitu secara tidak langsung tetap ada efeknya, ada after effectnya. Sahabat, di Piala AFF Senior kemarin yang kita kalah lagi di final dari Thailand, posisi Indonesia di ranking FIFA itu melesat, padahal cuma runner up. Kalau juara mungkin akan lebih melejit lagi. Padahal ini AFF, bukan agenda resmi FIFA, tapi kok naik rankingnya? Inilah yang saya maksud after effect dari event AFF. Nah, jika Indonesia keluar dari AFF, berarti Indonesia untuk di kawasan Asia hanya bisa ikut AFC saja? Enggak juga. AFF hanya bagian cabang AFC dari 5 federasi yang ada di Asia. AFC adalah federasi utama untuk kawasan Asia dan punya anak federasi lagi, yaitu AFF atau AFF untuk Asia Tenggara, tempat kita saat ini, CAFA untuk Asia Tengah, EAFF untuk Asia Timur, SAFF untuk Asia Selatan, dan yang terakhir WAFF untuk Asia Barat. Indonesia bisa masuk ke salah satu federasi di atas atau pindah, changes federation. Lah, emang bisa gitu? Bisa. Australia saja pindah-pindah mulu dia. Namun di kelima federasi tadi yang sering ngadain event 3 tahunan cuma AFF, yaitu Piala Suzuki AFF yang sekarang sudah ganti sponsor pakai Mitsubishi. Otomatis timnas Indonesia akan kurang event internasional yang sekali lagi dapat membuat makin anjloknya posisi timnas kita di ranking FIFA karena sudah out dari Piala AFF, dan mungkin satu-satunya event internasional yang bisa diikuti oleh timnas hanya Piala Asia yang 4 tahunan itu pun kalau lolos. Oh iya, satu lagi, Piala Dunia. Iya. Berat sayang, masih berat. Inilah yang saya maksud, lebih banyak yang enggak baiknya ketimbang baiknya kalau kita keluar dari AFF. Sahabat, kita tunggu saja apa respon AFF setelah diprotes nanti. Saya pribadi yakin bahwa protes PSSI terhadap AFF ini tidak akan mengubah nasib Indonesia. Namun saya punya sedikit harapan setelah kejadian ini dan protes yang dilakukan oleh PSSI ini, saya berharap AFF please deh tinggalin itu sistem jadulnya. Kasihan untuk tim-tim yang sudah nabung gol banyak, yang seharusnya lolos, yang seharusnya jadi juara grup. Nampaknya Anda kekurangan kebagian daging kurban. Iya.